Baik, perkenalkan namaku Muhammad Adrul Akmal, biasa dipanggil Akmal. Aku dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi di Universitas Diponegoro tahun angkatan 2025. NIM 3 digit terakhir aku adalah 136. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana algoritma program step pertama. Gimana caranya? Kita ikutin video berikut. Oke, balik lagi ya dengan aku. Di sini aku udah menyiapkan sebuah PPT untuk menjelaskan gimana apa sih itu algoritma pemrograman yang pertama atau basic banget ya. Ini aku udah siapin buat kalian baca juga. Yang pertama adalah algoritma dan pemrograman. Di sini judulnya seperti itu. Terus ini ada first one itu kayak basic ya. Jadi basic awal terlebih dahulu. Terus adalah tujuan kursus dan alur belajar. Yang di aku kalau tujuan kursusnya di sini adalah apa sih tujuan kursus itu? Tujuan kursus itu kamu bisa mengetahui tentang coding, jadi knowledge about coding. Terus yang kedua skill software engineering, jadi kalian bisa membuat sebuah apps, program robot atau program otomasi. Terus yang kedua and then web development, jadi kalian bisa mengembangin skill kalian agar bisa membuat web. Terus yang kedua become a developer, jadi kalian bisa mengembangin lah skill kalian kalau misal kalian udah paham, sangat expert di bidang tersebut. Terus yang kedua solve any problem for algorithm to code, jadi kalian bisa mengatasi sebuah masalah, permasalahan yang ada di algoritma itu. Terus kalau di aku alur belajarnya aku bisa di sini kalian bisa challenge intro, jadi kalian bisa mengatasi sebuah permasalahan. Jadi permasalahan itu terjadi, kalian bisa memberikan solusi. Terus yang kedua create the algoritma, jadi kalian bisa membuat sebuah algoritma, jadi kayak sebuah flowchart. Di situ kalian jabarin apa aja permasalahan, terus gimana sih cara penyelesaian. Di situ kita berpikir supaya bisa logika kita jalan, jadi kalau misal kita membuat flowchart terlebih dahulu, jadi logika kita bisa jalan. Terus yang kedua adalah block programming. Block programming adalah kita membuat sebuah program tapi dari blok yang ada di scratch.meet.edu. Terus yang kedua adalah text program with Python, jadi ada juga program yang dari teks disebut dengan Python, itu bisa dari VS Code atau Replit. Ini nanti kita akan membahas Replit. Oke, terus yang kedua, nah apa sih alur programnya? Alur programnya itu ide, algoritma, serta kode. Kode itu sendiri adalah problem atau permasalahan yang ingin diselesaikan. Jadi kita berpikir supaya gimana sih cara menyelesaikan ini permasalahan ini. Terus yang kedua algoritma. Algoritma itu kayak seperti structure or struktur solusi. Jadi kita bisa membuat struktur terlebih dahulu agar logika kita itu bisa menentukan ujungnya dari sebuah permasalahan itu, yaitu seperti solusi. Jadi dari ide yang diubah menjadi langkah-langkah yang logis untuk penyelesaian masalah. Jadi seperti ini, kita ingin bertanya tentang seseorang atau ingin berkomunikasi lah, gimana itu sih caranya. Pertama mulai dulu ya, terus kita bertanya siapa namamu, terus habis itu dia menjawab, kita terima inputan dari dia, terus halo, oh halo, misal halo Akmal gitu kan. Jadi terus habis itu kita tahu kalau bahwa nama dia itu Akmal. Tampilan selesai. Selanjutnya adalah kode. Kode itu adalah kumpulan instruksi yang ditulis dengan bahasa pemrograman untuk memberikan perintah kepada komputer apa yang harus dikerjakan menurut kita sebagai seorang programmer. Jadi sebenarnya komputer itu nggak bisa apa-apa. Setelah kita program, jadinya bisa dia melakukan yang kita inginkan. Thanks, terima kasih. Ini udah selesai, gini aja untuk perkenalannya. Selanjutnya aku akan coba di perkenalan di webnya langsung. Kita langsung main web. Kita pertama dulu. Oke, sekarang langsung aja kita percobakan buat program blog dari web scratch.meet.ai. Oke, sekarang kita langsung buat aja webnya di program blog, yaitu di scratch.meet.edu. Oke, kita search scratch
.meet.edu. Oke, kita enter aja. Nah, di sini kan aku langsung masuk nih. Coba kita keluar aja, logout ya. Terus awalan tampilannya tuh kayak gini guys. Kita buat ini close aja udah. Ini kan di sini tampilan awalnya kayak gini. Kita langsung aja di sini join. Terus di sini kalian masukin aja nama kalian kayak Akmal gitu ya. Terus AKH Darul. Kurang deh. Terus di sini kasih aja passcode. Terserah sih mau tanggal jadian sama mantan lo juga nggak masalah, hehe. Terus kita langsung masuk ke negaramu, negara kalian tuh di mana? Kayak berhubung aku di Indonesia, jadinya aku di Indonesia. Ini bulan September. Terus di 2013. Nah, ini pilih gender, karena aku laki-laki jadinya laki-laki. Terus email. Nah, kalian tinggal masukin email aja. Misal di sini bla bla sekian lah, karena aku di sini udah login jadinya aku close aja. Aku di sini sign in langsung aja ke Akmal, verifikasi, masuk. Oke, ini tampilan awal ketika kita udah login. Kita tulis aja di sini first step ya, langkah pertama. Terus di sini juga ada setting, ada language. Di sini aku pakainya English ya, English ya. Terus aku kenalin di sini itu ada namanya palette block. Terus di sini ada namanya yang buat untuk masukin programnya. Jadi kalau kita masukin di sini, yaudah ntar program kalian ada di sini. Terus di sini ada namanya buat menunjukkan apa ya, hasil dari kita udah program, yang kita udah program. Jadi ntar kita animasinya ada di sini. Ini namanya itu sprite ya, namanya sprite. Terus kita bisa custom ya, custom sprite. Jadi di sini kita bisa custom banyak lah di sini. Cuman di sini aku maunya ini apa ya? Kucing ya. Ya, aku maunya kucing. Di sini kalian bisa banana, apple. Ada ya kucing bener. Ada cake. Di sini aku maunya ini. Jadi sprite-nya ini bisa di custom. Terus langkah awal mulai program ya, langsung. Di sini aku langsung ini. Kenapa demikian? Karena event itu adalah peristiwa. Kalau motion itu adalah gerakan, jadi bisa berpindah. Look itu tampilan. Jadi kayak misal dia mengatakan apa gitu, misal kita buat di say ya mana ya? Jangan dulu deh. Terus habis itu sound. Jadi ada suaranya gitu guys. Terus habis itu ada ya ini event seperti kayak peristiwa, ketika diapain dia bakal seperti ini gitu. Terus yang kedua adalah control. Jadi control itu kayak menunggu, wait, kayak mengontrol. Jadi supaya ininya bisa berjalan gitu, kayak misal wait. Jadi ada delaynya gitu, 1 detik. Terus di sini ada sensing. Terus ada operator, ini kayak ada angka-angka gitu ya. Jadi misal kurang dari sekian gitu, dia akan ngapain. Ada variabel, ada ini my block, pembuatan blok manual. Terus di sini aku mulai dari event. Habis itu aku masukin sensing. Jadi dia akan bertanya what's your name. Terus yang kedua aku akan masukin bentar, aku akan masukin ini. Nah, terus habis itu aku akan masukin lagi ini, karena aku akan membuat 2 perkataan. Terus di sini aku tambahin answer. Answer ini jawaban dari kitanya yang ini. Jadi misal kita kan klik dulu, ketika ditekan ininya akan bertanya otomatis ini si sprite-nya akan bertanya what's your name, seperti itu. Terus
kita akan menulis siapa gitu kan. Di situ dia mengatakan lagi hello. Hello. Kita jangan lupa dikasih spasi ya. Kenapa demikian? Kalau kita tidak kasih spasi, kita langsung play aja. What's your name? Kita nggak kasih spasi ya ini ya. Akmal. Tuh, dia di sininya ketampilannya dia nggak ada spasinya. Jadi kita harus memberikan spasi terlebih dahulu. Misal hello spasi, dah kayak gitu. Kita ulangin Akmal. Tuh, hello Akmal kayak gitu. Di sini aku programnya aku ngikutin yang ada di sini. Jadi kita mulai dulu, mulai itu dari when ya, dari sini when. Ketika pencet ditekan, terus habis itu as, dia akan bertanya siapa namamu gitu, what's your name. Terus yang kedua terima input kita kayak, nah ini yang namanya input ya guys. Jadi input itu memasukkan, jadi memasukkan sebuah perintah untuk programnya ini suruh ngapain. Terus yang kedua di sini ada halo plus nama. Nah, halo plus nama tuh ini kita masukin di sini. Habis itu kita tampilkan ya. Dah. Jadi tampilannya seperti ini. Dah, habis itu selesai. Terus di sini apabila ada problem, misal kita masukin ini ya. Masukin ini. Nah, ketika ini tidak ada, apa yang terjadi? Dia tidak akan bisa, karena instruksi pertama yang buat men-trigger program yang ada di sini itu ketika harus ini masukin kayak gitu. Jadi ketika ini ditekan, dia otomatis bertanya. Tapi kalau misal maaf ininya tidak ada, jadi dia nggak akan bisa. Seperti itu instruksi yang ada di program blok. Oke, sekarang kita udah masuk di tahap selanjutnya, yaitu Replit by Python. Jadi kita programnya pakai teks yang disebut dengan bahasa Python. Di situ adanya syntax dan library yang lain yang kita akan masukin buat perintah komputer. Terus karena tadi kita udah blok programming dari aplikasi Scratch, terus kita lanjut lagi di Replit. Kita start aja Replit. Karena aku udah pernah start, jadinya di sini ada kayak recently gitu. Kita abaikan aja, kita mulai ulang. Terus abis itu kita login aja. Karena di sini aku udah pernah login, jadinya aku logout aja guys. Supaya mulai dari awal ya. Nah, tampilan sebelum kita login seperti ini. Kita login aja, habis itu ini ya. Nah, ini langsung masukin email. Kita tunggu sebentar. Tuh remix this apps. Nah, kita activity 1 aja nggak masalah. Terus habis itu, nah sekarang kita udah masuk di menu programnya ya. Kita tinggal ini aja. Nah, di sini tadi kan awal menunya adalah konsol ya, nggak ada. Nah, kita langsung aja ke sini. Kita main Py. Nah, main Py di sini kita hapus aja. Terus kita mulai yang program pertama. Aku mau dasarnya dulu dari sini. Dari sini kita coba. Yang pertama adalah, karena kita awalnya adalah name, masukin name ya. Name, terus habis itu sama dengan input. Terus kita menyapa dulu seseorang. What's your name? Maaf. Tanda tanya. Terus ya ini ya, tidak lupa kurung tutup. Terus habis itu kita print itu untuk tampilan ya. Jadi kalau kita udah sapa, nanti dia akan tampil hello gitu. Kita contohin aja visualnya biar teman-teman juga pada tahu. Hello, hellonya gede aja. Hello, terus habis itu
itu kita ini dapat name. Nah, apa yang terjadi, kita langsung simulasikan apakah dia error. Kita langsung simulasikan saja di sini. Jadi ini tempat simulasi ya, kita langsung play saja. Apa sih yang bikin dia error? Oh enggak, ternyata dia udah bisa. Nah, hello Akmal, kayak gitu. Kalau misalnya dia error itu karena ada kekurangan yang belum dimasukin dari sinteksnya ini, atau library-nya nggak dimasukin. Misal kayak gini. Nah kayak gini kan ada yang kurang nih, kita play aja. Ini ntar dia biar dulu tuh, dia bakal error. Sama halnya juga ini input kurang T aja, udah dia nggak bisa masuk. Tuh, error juga karena kita harus sangat-sangat teliti jika ingin encoding. Oke, misal kita tambahin time, ada waktu delaynya ya, time sleep, kita kasih 1 detik saja. Nah kita kasih aja guys, coba kita praktekin. No. Kenapa dia error? Yap, di sini belum ada library-nya. Library-nya itu adalah harus ada yang namanya import time. Nah, coba kita masuk lagi. Di sini kurang. Sorry, di sini bentar. Import time sleeping 1, import time. Oh ini kita kurang T, sorry guys. Nah kayak gitu, kita harus butuh penelitian. Tuh langsung bisa, kita langsung nah dia delay. Nah dia delay kayak gitu. Terus buat ini bisa dibersihkan, jadi misal kita butuh yang space yang sangat banyak itu juga bisa. Terus di sini juga ada AI, di sini ada console, ada main fly, jadi ini buat running. Itu yang bisa saya jelaskan dari Replit dari program Python ya. Oke, di sini aku akan menjelaskan Replit itu juga bisa selain Python, terus bisa juga langsung menulis dan menjalankan program Python itu tanpa diinstal di laptop. Contohnya kayak di web tadi ya guys, kita kan udah melakukan program dasar di web Chrome. Terus dia juga bisa kolaborasi real time. Jadi kita bisa menggunakan time tersebut dengan time yang sungguhan ada, terus bisa disimpan di project di cloud dan integrasi sama GitHub seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan demo activity 1 sama cooking pasta melalui Scratch Meet Edu sama Replit Python. Oke, kita mulai langsung aja guys. Oke, di sini aku sudah masuk di bagian Scratch.Meet Edu ya. Di sini sudah ada program yang udah aku buat di bagian sini, bagian tengah ya. Di sini kan bagian block palette, di sini bagian animasinya, bagian sprite-nya. Nah, di sini aku akan menjelasin gimana sih cara kerjanya dari program ini. Yang pertama, kita nggak ngeplay dulu ya, kita jelasin pakai kata-kata aku. Nah, yang pertama when itu berarti kan ketika bendera ini ditekan, otomatis dia akan bertanya what's your name dan menunggu. Terus habis itu, setelah itu kan kita masukkan input ya, dia mengatakan halo juga. Terus habis itu sama halo dan answer dari jawaban yang kita input tadi. Terus habis itu kita menunggu waktu 1 detik buat pertanyaan selanjutnya. Dia juga bertanya lagi
what's your favorite sport, dan tunggu. Sini ada tunggu lagi. Terus kita juga answer, jawaban. Terus dia akan mengatakan lagi your favorite sport is. Setelah kita masukin jawabannya itu, dia akan pengulangan kata lagi seperti itu. Nah, di sini ada waktu menunggu 1 detik sama 2 detik. Itu adalah untuk kalau kita sedang komunikasi, itu tidak mungkin harus seperti ini. What's your name? Halo, namaku Akmal. Jadi olahragamu apa? Nggak mungkin kayak gitu. Kita kan pelan-pelan komunikasi itu kan harus pelan-pelan. Maka dari itu di sini ada yang namanya waktu tunggu 1 detik, terus 2 detik. Jadi ada jeda waktunya lah untuk kita speak itu bisa dipahami oleh lawan kita seperti itu. Kita langsung demo aja di sini ya. What's your name? Di sini kata nama, karena namaku Akmal, jadi dia bertanya denganku, namaku Akmal. Oke, halo Akmal gitu kan. Terus habis itu tunggu 1 detik. What's your favorite sport? Aku adalah swimming karena aku suka berenang, makanya aku tinggi. Nah, dia akan menyatakan your favorite sport is swimming. Nah, di sini dia seperti ini karena lama tadi, karena dia ada waktu tunggu buat 2 detik. Misal kita tidak ada ininya, kita buang ya. Nah, kita buang dulu. Nah, sulit. Buang ke sini lah. Coba kita langsung ke source Akmal. Tuh, dia langsung cepet banget dia. Jadi dia nggak ada waktu tunggu, nggak ada apa-apa. Jadi programnya di sini salah, error. Tuh, dia langsung kayak gitu. Jadi dia sangat-sangat salah. Jadi seperti itu errornya guys. Jadi kita harus membalikannya terlebih dahulu. Tunggu 1 detik, masuk lagi. Nah, what's your name? Akmal. Halo Akmal. Nah, habis itu swimming. Tunggu. Nah, baru sangat mudah bukan? Oke, setelah kita demo activity 1 yang di Scratch, kita akan demo activity 1 yang bagian Python, yaitu menggunakan Replit ya. Tadi kan kita udah dapat linknya di sini ya. Kita demo aja, demo activity-nya di sini kita copy. Bis itu ke sini langsung kita paste. Dah. Kita langsung ini. Ini sih langsung kita copy aja sih. Masuk, copy. Terus kita tambahin di sini yaitu di sini ya, main.py. Nah, kita udah dapat di main.py. Jadi tutup aja. Nah, udah dapat seperti ini. Ini namanya adalah syntax. Terus di sini ada namanya library. Kenapa kita butuh library import, yaitu dengan kata time? Karena di sini ada waktu. Kalau misal kita tidak pakai ini, itu programnya akan error guys. Maaf. Tuh, dia akan error karena di sini dia tidak ada yang namanya import time. Ada halnya dengan seperti ini. Nah, duh, hello Akmal, your favorite sport swimming. Nah, seperti ini. Jadi kalau semisal seperti itu, kita harus menggunakan time slip. Jadi kita butuh delay ya, karena tadi sudah saya kasih tahu kalau ngobrol itu harus ada jedanya, jangan terlalu runtut lah, agar lawan bicara kita itu lebih mengerti gitu. Terus kalau ini kan di sini ada space-nya ya.
Jadi biar apa, kalau kita masukin dia ada space tuh gini, jadi ada space, jadi kita nggak perlu nambahin space di yang di sini ya. Jadi bedanya kalau kita tutup aja nih hello world, dia akan seperti ini karena kita tidak menambahkan space pada saat input. Terus ini di sini ada ini, kita coba contohin error lagi karena kita biasanya manusia itu lupa ya, misal input T-nya nggak ada, ya udah kita error. Tuh error. Jadi di sintaksnya dia nggak bakal kebaca, dia harus kecil ya. Seperti itu. Jadi ini dia sistemnya juga urut dari atas sampai ke bawah, habis itu ke atas lagi. Jadi looping ya sistemnya. Yang pertama kan kita masukin dulu what's your name, namamu siapa? Nama aku adalah Akmal. Jadi kita print di sini hello Akmal, dia akan muncul di print, sorry. Terus di sini akan delay lagi 1 detik. Terus dia tanya sport, olahragamu apa di situ. Jadi olahragaku adalah bla 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 gitu print. Di sini adalah kata kunci ya. Di sini kata kunci, di sini juga kata kunci buat memasukkan di sini. Kita juga kalau lupa juga dia nggak bakal bisa membaca guys. Tuh, misal apa? Swim aja coba. Tuh ya error seperti itu karena kata kuncinya kurang. Oke guys, lanjut lagi dari demo activity cooking pasta ya. Kita memasukkannya di program scratch.meet.ai. itu sorry salah. Kita coba bisa kita ini kita apa demo ya, kita demoin, kita jelasin ya gimana sih cara kerjanya gitu, gimana sih caranya ini kok bisa bekerja gitu, gimana gitu ya kan. Kita copy aja, kita paste. Nah kita langsung masuk karena sebelumnya aku juga udah login, udah aku kasih tahu gimana sih caranya login gitu kan. Nah di sini sudah masuk lagi ke Scratch. Di sini ada menu-nya, ada meng gitu kan, meng gitu kan. Oh di mana meng gitu, saya dihilangin ya. Nah udah nggak ada mengnya. Sprite pertama. Oke lanjut aja, jangan berlama-lama. Nah di sini kita langsung demo aja guys, play. Karena di sini ketika bendera hijau ini diklik, maka dia langsung what's your name seperti itu. Langsung aja Akmal karena nama aku adalah Akmal. Hello Akmal. Dia mengetahui, dia menjelaskan kalau di sini adalah bagaimana sih cara membuat cooking pasta. Si kucing ini menjelaskan guys, seperti itu. Tuh dia ada jeda-jedanya ya, per ini dia ada jedanya tuh kayak gitu. Jadi fungsi dari wait 3 second ini adalah untuk supaya ngobrolnya itu nggak cepet kayak halo namaku Akmal, jadi di sini di sini cara membuat bagaimana sih cara membuat pasta, terus habis itu boil some water wait for, nggak gitu guys, salah. Itu orang yang mendengarkan itu udah pusing, jadinya seperti ini, harus dikasih jeda dulu. Ini juga orang guys, jadi orang agar tahu gimana tutorial cara membuat ini. Nah bisa diputus, nah ini kan kayak gini, bisa diputus-putus, bisa kita temnya hilangin langsung saja. Tem ini buat delay ya, sekali lagi buat delay, jadi tidak ada yang lain. Aku mah jadi dia berantakan semua, down dah langsung gitu, jadi dia berantakan, nggak jelas di sininya. Error ini namanya ya. Terus kalau misal dia nggak ada ini, maaf bang, nggak bisa. Ini adalah event peristiwa ketika, terus ketika space key pas, terus ini ketika sprite diklik. Kita pakainya ini aja karena di sini ada contohnya. Nah, ini langsung bisa. Tapi kalau misal ini dia nggak ada, maaf, jadi nggak bisa gitu. Ini juga bisa di zoom out,
zoom in sampai masuk ini animasinya ya. Ini project cooking pasta, karena tadi udah aku demoin jadinya sudah selesai demonya. Juga bisa menggambar, udah bisa lepas. Sorry guys, bercanda dikit. Nah, dia lepas supaya kita refresh ya. Oke, ini tutorial dari demo cooking pasta dari saya. Oke guys. Oke, di sini aku sudah memasukkan demo selanjutnya, yaitu demo cooking pasta. Dia memasak pasta guys. Jadi dari sini kita masukkan dulu, kita hapus dulu. Jadi dari sini kita copy aja, terus habis itu kita add di sini. Nah, kita kode aja. Sebenarnya sih bisa lewat sini, cuman aku lebih seringnya dari sini sih. Kita copy aja udah, terus karena dikit ininya dari sini aja, terus kita paste seperti itu. Nah, di sini aku juga jelasin, di sini ada yang namanya import time. Import time itu kita memasukkan library waktu agar supaya bisa membaca delaynya itu berapa. Kalau misal kita tidak memasukkan import time di sini, maka dia tidak ya, dia akan error. Dia tidak akan ada membaca membaca waktunya gitu. Bentar guys. Nah, dia akan error. Jadi kita tunggu dulu. Beda halnya kita masukkan import time. Itu adalah salah satu ini ya problem ya. Gimana sih cara kita mengatasinya gitu, mengatasi sebuah jadi masalah. Jadi ya kita harus teliti guys. Jadi jangan sampai ada yang kayak kurang ini, kurang itu, kurang ini. Jadi kita akan pusing kalau misal udah banyak, kayak videoku yang tadi ya, yang di video yang pertama yang demo ya, yang percobaan pertama itu kan tadi agak mana yang lupa ya, kayak gitu. Nah, kita harus seperti itu. Nah, di sini sudah ada selesai, sampai selesai done. Jadi what's your name? Akmal. Hello Akmal, here is how to cook pasta. Hello Akmal. Di sini bagaimana caranya membuat cook pasta gitu. Terus boil some water, wait for 5 menit, add salt, add the pasta, cook for 10 menit, terus remove the water, terus selesai. Seperti itu. Ini adalah cara simpelnya. Terus misal kita ini print tidak ada di atas aja guys. Misal print n-nya lah lupa gitu, kita print gitu doang. Dia juga nggak bakal bisa. Jadi sebenarnya kalau hal seperti ini tuh ketelitian mood harus bagus. Kalau misal udah semuanya udah berantakan, jadi ya udah kayak gini, error. Oke guys, itu saja yang bisa aku kasih tahu dari tutorial dasar-dasar algoritma pemrograman ya. Itu di sini kan kita sudah tahu kalau program itu membacanya dari atas ke bawah, habis itu ke atas lagi, ke atas lagi. Jadi kita membaca dari ini tuh looping. Jadi kita harus memahami sebuah program Python juga, blok kita harus paham. Kalau misal kita nggak paham, ya kita nggak bakal bisa gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day guys. Terima kasih sudah menonton video aku, video pertama aku, yaitu yang menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman ini. Semoga channel ini bisa membuat kalian paham. Kalau misal kalian nggak paham, bisa di komen ya di komentar, ntar aku jawab. Bye bye. Makasih guys. See you.